Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan hikmah tentang dua aktivitas keagamaan atau peribadahan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, yaitu hukukullah atau memenuhi hak-hak Allah SWT, atau hablum minallah atau menegakkan hubungan dengan Allah SWT. Dan yang kedua adalah hukukul ibad, menegakkan, memenuhi hak-hak sesama hamba Allah atau hablum minannas. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hablum minallah atau hakukullah diwakili dengan sholat, perintah sholat, yaitu suatu ritual cara menghadap, cara sholat atau menghadap Allah SWT. Dan yang kedua, hasil daripada sholat yang digambarkan dengan takbir, ucapkan Allahu Akbar pada waktu awal salat, kemudian ruku, kemudian sujud, yang menggambarkan suatu kemajuan, perendahan hati, perendahan diri di hadapan Allah SWT. Kemudian pada duduk at-tahiyat terakhir, diakhiri dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sambil menengok kanan kiri, melambangkan bahwa hasil dari menghadap Allah SWT yaitu memperoleh ma'rifat ilahi, lalu memperagakan ma'rifat ilahi berupa pemahaman sifat-sifat sempurna Allah SWT, yaitu yang bersifat tasbih, yang sedikit banyak dimiliki oleh makhluknya, terutama oleh manusia, yang dapat ditiru, dapat diperagakan kepada siapa? Kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Inilah hakikat daripada mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil nengok kanan dan kiri. Itu arti daripada pelaksanaan rahmatan lil alamin Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW berupa wa mimma razaqnahum yunfikun, yakni membelanjakan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Nah, dalam hal sehubungan dengan hal itu, sebelumnya telah dijelaskan tentang berbagai misal bahwa tidak setiap memberikan sesuatu itu termasuk amal soleh. Sebab untuk beramal soleh ada tata caranya yang harus dilakukan, diantaranya yaitu jangan memberikannya dengan cara-cara yang kurang baik, yang kurang terpuji. Misalnya dikatakan bahwa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adzan wallahu ghaniyyun halim, bahwa tutur kata yang lembut dan ampunan, pemberian maaf untuk tidak memberikan bantuan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sikap atau kata-kata yang menyakiti. Kenapa? Karena Allah adalah wallahu ghaniyyun halim, bahwa Allah itu maha kaya raya, namun demikian dia maha penyantun. Karena itu dikatakan dalam ayat selanjutnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan sedekah-sedekah kamu sia-sia dengan menyebut-nyebut jasa baik seraya mengejek dan menyakiti, seperti halnya orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk dilihat manusia, untuk riya anas yaitu untuk dilihat manusia, untuk pamer, dan bukan karena ia beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka keadaannya adalah seperti batu licin yang di atasnya tertutup tanah, lalu hujan lebat menimpanya dan meninggalkannya licin tandas. Mereka tidak akan memperoleh sesuatu dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, inilah bahwa di dalam ayat sebelumnya dikatakan tentang
keadaan surgawi, jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi orang yang beriman dan amal soleh, mereka akan mendapat jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun surgawi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kebun akan tumbuh subur tanamannya jika ada aliran sungai amal soleh. Jadi kebun iman harus disertai dengan amal soleh. Lalu perbuatan baik yang diiringi dengan hal-hal sikap perkataan yang tidak baik, tadi dikatakan bagaikan hujan turun kepada kebun, bukannya menumbuhkan tumbuhan di kebun itu, malah karena luar biasa besarnya hujan itu, malah terjadi longsor yang tertinggal, bahwa bukannya tumbuh, tanah pun habis, yang tinggal adalah batu licin tandas. Artinya sesuatu yang menjadi sia-sia. Lalu dikatakan bahwa wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a maradatillah wa tasbitan min anfusihim kamasalin habbatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhifain fa ilam yusibha wabilun fatallun wallahu bima ta'maluna basir. Dan misal orang-orang yang menafkahkan harta mereka demi mencari keridhaan Allah Ta'ala dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebidang kebun yang terletak di tempat tinggi. Hujan lebat menimpanya, ia menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Dan jika hujan lebat tidak menimpanya, maka gerimis pun, embun pun cukup membuatnya tetap berbuah, menghasilkan panen. Dan Allah melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan. Lalu selanjutnya Allah berfirman, adakah seseorang dari antara kamu ingin mempunyai sebidang kebun kurma dan anggur yang di bawahnya mengalir sungai-sungai? Baginya dalam kebun itu ada segala macam buah-buahan, sedangkan hari tua menjelangnya dan dia mempunyai anak cucu yang tidak berdaya. Lalu kebun itu ditimpa angin puyuh yang mengandung panas seperti api, maka terbakarlah seluruh kebun itu. Nah, demikian Allah menjelaskan tanda-tandanya supaya kamu berpikir. Jadi itulah misal-misal tentang amal soleh, yang bagaimana yang disebut amal soleh, yang bagaimana menjadi amal salah. Jadi memberi tapi tidak menemukan iman, tidak menemukan akhlak dan rohani terpuji pada diri si pelakunya. Lalu selanjutnya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibatin ma kasabat wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah barang-barang baik yang kamu usahakan, segala sesuatu yang kamu keluarkan dari bumi, kami keluarkan bagimu dari bumi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk daripadanya lalu menafkahkannya sebagai sedekah. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah dari penyembelihan binatang korban waktu ibadah haji, tetapi ketakwaanlah. Ketakwaan itulah yang akan sampai diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu pula, dalam memberikan pengorbanan yang pada hakikatnya semisal memberikan suatu persembahan atau hadiah kepada seorang raja, diraja yaitu Allah Ta'ala, tentu harus yang terbaik, harus yang paling kita cintai. Sebab apa? Bahwa hakikat tujuan pengorbanan itu adalah untuk menegakkan tauhid ilahi, yaitu untuk hanya untuk Allah Ta'ala sajalah kecintaan itu. Oleh karena itu jika ada sesuatu yang kita cintai kemudian itu tidak dikorbankan karena hampir sama kecintaannya kepada Allah, itu merupakan kemusyrikan. Oleh karena itu tadi bahwa hendaklah pengorbanan itu, hadiah itu kepada Allah Ta'ala itu adalah untuk menghilangkan syirik, kecintaan terhadap selain Allah Ta'ala. Bukan artinya tidak boleh mencintai selain Allah Ta'ala, tetapi harus ada level-levelnya. Kecintaan kepada Allah Ta'ala harus nomor 1. Jika bertentangan dengan kecintaan orang tua, maka kecintaan kepada orang tua itu harus dikalahkan. Jika bertentangan dengan kecintaan kepada anak keturunan, kecintaan kepada keturunan itulah yang harus dinomor 2-kan. Begitu juga kecintaan terhadap harta,
harus mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada bahwa pengorbanan itu harus maksimal, yang terbaik. Baru ada disebut pengorbanan. Sebab yang namanya korban harus ada sesuatu yang terasa dalam hati dari korban itu. Karena tujuannya tadi supaya kecintaan kepada Allah Ta'ala itulah yang nomor utama. Tapi bukan berarti bahwa ketika orang kaya mengorbankan barang-barang yang sudah tidak terpakai, bukan berarti tidak boleh. Sebab mungkin bagi orang kaya harta barang itu adalah sudah tidak berguna atau kurang bermanfaat. Tapi bagi orang yang diberikan oleh harta bekas tadi, mungkin dianggap sesuatu yang sangat berguna. Jadi walaupun betul boleh berkorban dengan barang-barang bekas, tapi harus bermanfaat. Tetapi sebaiknya bagi orang yang kaya, berikan pengorbanan di jalan Allah itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala maha kaya, maha terpuji. Lalu dalam penjelasan sebelumnya dikatakan, Al-Syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfirata wa minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Dan setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kekejian, dan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan karunia. Dan Allah maha luas pemberiannya atau karunianya dan maha mengetahui. Dalam ayat berikutnya dikatakan orang yang berkorban seperti itu, yaitu demi mencari keridhaan Allah Ta'ala, yu'til hikmata ma yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia Allah memberi kebijakan, memberi hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa diberi kebijakan, diberi hikmah, maka sungguh ia telah diberi berlimpah-limpah kebaikan, dan tiada yang dapat menarik pelajaran kecuali orang yang berakal. Salah satu hikmah adalah orang berpikir bahwa bagaimanapun kaya rayanya seseorang, hartanya berlimpah ruah, tapi ketika meninggal dunia, yang dibawa, yang bersamanya hanyalah kain kafan. Bahkan pergi ke kuburan pun bukan sendiri, tapi diantarkan oleh orang yang para pengantar jenazah. Ini salah satu pelajaran yang mungkin bisa diambil oleh itu. Toh harta juga tidak akan dibawa ke akhirat. Caranya mau ke akhirat bagaimana? Yaitu tadi, carilah, kata Allah Ta'ala, carilah aku di antara orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Yaitu dikorbankan di jalan mereka, mengkhidmatin mereka. Sebab kecintaan kepada Allah Ta'ala, hakukullah, hablum minallah, dibuktikan dengan kecintaan terhadap sesamanya. Sebab Allah Ta'ala bukan darah dan dagingnya dari pengorbanan binatang ternak itu kepada Allah, tapi ketakwaan yang mendasarinya. Dan ketakwaan itu diperagakan dalam bentuk hablum minannas atau hukukul ibad. Ini menegakkan hak-hak sesama hamba atau hubungan dengan sesama hamba. Itulah beberapa poin yang telah dijelaskan pada topik-topik pembahasan sebelumnya. Insyaallah bahasan ini akan dilanjutkan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.